Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa yang saya hormati, saat ini pada video yang ke-43, saya akan menyampaikan pasal 92 KUHP baru. Untuk lebih jelasnya, saya bacakan bunyi pasal dan ayat-ayatnya. Ayat 1. Pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 dapat dijatuhkan atas barang yang tidak disita dengan menentukan bahwa barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sesuai dengan harga pasar. Ayat 2. Dalam hal barang yang tidak disita sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat diserahkan, barang tersebut diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sesuai dengan harga pasar. Ayat 3. Jika terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda. Jadi kalau melihat ketentuan ini adalah ketentuan untuk menuntaskan atau untuk menyelesaikan putusan hakim sehingga sampai titik gitu loh, tidak koma gitu loh. Nah, dan kalau membaca bahwa di ayat 1 barang yang tidak disita, jadi dapat dijatuhkan atas barang yang tidak disita dengan menentukan bahwa barang tersebut harus diserahkan. Nah ini jadi begini, kalau yang sudah berjalan sampai saat ini, bahwa yang diputus dirampas itu adalah pasti sudah disita. Dalam proses penyidikan disita, maka oleh penuntut barang ini dibawa ke depan sidang persidangan, tentunya yang bisa dibawa. Kalau barangnya besar, benda tetap ya dokumennya kan. Namun kan tetap namanya dibawa di muka persidangan. Dan bisa jadi nanti dilakukan sidang di tempat. Semua komponen sidang turun ke lapangan mengecek, oh misalnya tanah dan bangunan, oh berarti ada kan ini. Ini maksudnya begitu. Jangan dibantah, wah kalau rumah masa dibawa ke ruangan sidang, ya jangan seperti itu kan. Nah, kemudian maka yang disita ini yang dirampas. Namun ini beda. Dalam ketentuan 92 ayat 1 ini beda. Barang yang tidak disita. Nah, berarti di sini maka barang ini ditemukan atau mengemuka pada saat proses persidangan. Kalau sebelum persidangan dalam penyidikan pasti disita, tapi ini ditemukannya di persidangan. Nah, contoh begini. Suatu tindak pidana bla 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 bla, ternyata hasil dari tindak pidana itu untuk beli villa di Bali. Pada saat proses penyidikan belum terungkap, belum terkuat. Nah, pada proses sidang ini terkuat, ternyata hasil tindak pidananya ini untuk beli villa di Bali. Contoh ini ya, maka itu dapat dijatuhi putusan untuk diserahkan. Diserahkan, andaikan tidak bisa diserahkan, maka diganti dengan sejumlah uang. Yang jumlah uangnya ini adalah menurut taksiran hakim sesuai dengan harga pasar. Ini yang ayat satunya. Kemudian yang ayat 2 ini hanya menegaskan yang ayat 1. Dalam hal barang yang tidak disita sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat diserahkan, barang tersebut diganti dengan sejumlah uang kan gitu. Yang taksirannya juga sama, masih sesuai dengan harga pasar yang menaksir hakim.
Jika terpidana tidak mampu membayar, maka berlakulah untuk pidana seperti pengganti pidana denda. Jadi misalnya tadinya diputus 3 tahun, namun karena harus mengembalikan sejumlah uang dan terpidana tidak bisa, maka 3 tahun ini ditambah sesuai dengan hitungan penjatuhan pidana pengganti pidana denda. Pasal 93 ayat 1. Jika dalam putusan pengadilan diperintahkan supaya putusan diumumkan, harus ditetapkan cara melaksanakan pengumumannya tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana. Kalau dulu-dulu pengumuman itu kan hanya ditempel di papan, ya, di pengumuman di pengadilan sana. Namun sekarang eranya kan sudah era-era teknologi, ya. Maka bisa jadi pengumumannya itu harus diupload, diupload ke kanal-kanal yang dimiliki oleh pengadilan. Nah, untuk membuat kanal, untuk membiayai penguploadan itu kan ada honornya, parigi petugasnya kan. Maka biaya pengumuman itu ditanggung oleh terpidana. Ayat 2. Jika biaya pengumuman sebagaimana dimaksud tidak dibayar oleh si terpidana, sama lagi diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana. Ya, kalau tidak mau bayar ya pidananya ditambah, singkatnya seperti itu. Kemudian ya, untuk pengumuman vonis, pengumuman hukuman ini penting karena agar masyarakat juga tahu ya siapa yang dihukum, melakukan apa, berapa lama penghukumannya, vonisnya, di mana tempatnya, kan seperti itu. Misalnya kalau ada pelaku tindak pidana pembunuhan berantai misalnya, kan pasti masyarakat akan tidak tentram, ya, tidak nyaman, keamanannya terganggu, takut. Nah, dengan adanya pengumuman ini maka akan tahu bahwa pelaku telah dihukum sekian tahun dan ditempatkan di sini, hukumnya penjara misalnya 15 tahun. Nah, secara otomatis pengumuman putusan hakim ini adalah memberikan rasa tentram, rasa nyaman, rasa aman, dan itu merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada masyarakat. Pasal 94 ayat 1. Di dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 1 huruf D. Pasal 66-nya kan sudah dibahas di video sebelumnya. Silakan penonton, rekan-rekan SHMH membuka kembali video-video sebelumnya. Pokoknya tambah menarik kita membahas ini, yakin saya. Dicantumkannya pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi ini menunjukkan adanya pengertian atau empati ya dari KUHP baru kita ini akan penderitaan korban atau akan penderitaan yang diderita oleh ahli waris korban. Dan ganti rugi ini harus dibayarkan ya, harus dibayarkan kepada korban atau ahli warisnya. Dan untuk itu dalam putusannya itu nanti hakim harus menentukan siapa yang menjadi korban yang memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi. Tidak hanya diberikan, nanti ribut lagi siapa yang mendapat, ya kan, harus ditentukan dalam putusannya. Dan kemudian jika terpidana tidak dapat mengganti ganti rugi tadi, membayar ganti rugi, kembali lagi ketentuannya, maka dilakukan sistem pengganti pidana denda, maka hukumannya bisa ditambahkan. Melihat pasal ini sangat maju ya, lihat saat ini sangat maju karena kalau yang dulu-dulu ya toh, kalau yang dulu-dulu itu yang dihukum hanya perbuatannya, misalnya kasus penipuan dan penggelapan, ya sudah dihukum sudah. Andai kan ingin mencari ganti rugi maka melalui jalur perdata. Ke jalur perdata yaitu PMH, perbuatan melawan hukum. Setelah disidang pidana maka baru
maju ke perdata. Namun saya mengacungi jempol 2 ini, jempol 2 kepada legal drafter yang bisa menyusun hukum seperti ini sehingga menyingkat di dalam tindak pidana, maka ganti ruginya diatur juga oleh tindak pidana. Tidak perlu menuntut melalui jalur perdata menggunakan pasal 1365 KUH Perdata Bukerlich Wetboek sudah tidak perlu, bisa diputuskan oleh hakim pidana. Sangat menyingkat waktu sehingga hakim bisa memutuskan harus ada ganti rugi sekian, kan seperti itu. Harus dibayarkan dengan ketentuan-ketentuan yang jelas, maka efektif dan efisien sehingga tidak bolak-balik pidana perdata. Sebetulnya di dalam KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 itu ada aturan yang mengatur bahwa dapat saja pidana digabungkan dengan keperdataan. Namun dalam prakteknya kok sampai hari ini saya jarang sekali melihat. Ada 1-2, cuman saya lupa kasusnya di mana juga saya membaca berita. Ini digabung antara pidana dan perdata. Namun kalau yang untuk saat ini dengan KUHP baru nanti berlaku akan lebih mudah, tidak perlu ribet sebab itu sudah tidak perlu digabung. Memang pidananya juga mengatur tentang ganti rugi terhadap korban atau ahli waris korban. Mantap ini. Ayat 2, jika kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan, diberlakukan ketentuan dengan pelaksanaan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 sampai dengan pasal 83 sudah kita bahas secara mutatis mutandis. Yang dimaksud dengan mutatis mutandis adalah pada dasarnya sesuai dengan aturan hukum yang ada, namun diberikan kelonggaran dapat diubah seperlunya. Itu maksudnya arti dari mutatis mutandis. Yang ganti rugi tadi itu nanti kalau udah jadi itu diberikannya kepada korban ya, bukan sama dengan denda yang masuk ke kas negara, bukan. Namanya aja ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya, jangan salah persepsi. Berbeda dengan yang denda ganti rugi terhadap korban adalah diberikan kepada korban, dan sekarang sudah ada hukum-hukum lex spesialis perlindungan anak, itu sudah ada juga dilakukan restitusi. Nah, maka restitusi ini namun di sini tidak dibahasakan restitusi, di sini dibahasakan dengan ganti rugi. Itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah mohon dimaafkan, berikan saran kritik membangun melalui kolom komentar video ini, dan bagi yang belum subscribe, nyalakan tanda notifikasi lonceng itu, karena SHMH akan mengupload video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.